Assalamualaikum guys. Hari ini kita akan ambil video dokumentasi aksi solidaritas tentang Hari Tani ya, dengan berbagai tuntutan yang akan disampaikan oleh adik-adik mahasiswa. Ayo kita ke lokasi. Yang mana makin menciptakan ketimpangan sosial, ketimpangan penguasaan lahan, yang mana sangat menyebabkan bagi para petani di seluruh Indonesia. 2000 dan sampai detik ini belum selesai. Pertanyaannya, di mana peran pemerintah hari ini? Di mana telinga mereka? Di mana mata mereka? Di mana otak mereka? Mengapa mereka hanya melihat kaum-kaum yang punya modal? Mengapa mereka hanya peduli kepada mereka yang punya modal, namun rakyat kecil selalu ditindas? Mengapa? Pertanyaan tersebut sampai hari ini belum dijawab. Makin banyak petani yang sengsara, makin banyak pula generasi muda yang enggan jadi petani. Kenapa? Karena penghasilannya dikit. Kenapa? Karena tanah-tanah dikuasai pemodal. Akhirnya para petani nggak dapat lahan. Dari mana mereka dapat duit? Sementara ketika ada proyek malah dikasih ke militer. Apa fungsi negara hari ini? Mendengarkan atau tidak? Maka dari itu kami sekali lagi turun ke jalan untuk menyuarakan aspirasi masyarakat, aspirasi petani. Kami menyuarakan kepedihan mereka, tangisan mereka, jeritan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi saya ingatkan kepada kawan-kawan, hari ini kita aksi damai. Dan terus saya ucapkan mohon maaf kepada pengguna-pengguna jalan yang hari ini kami dari aliansi anak petani. Hari ini seharusnya hari membahagiakan, yang dimana petani itu disejahterakan. Namun pada hari ini kenyataannya pemerintah abai dengan semua permasalahan yang dialami oleh petani. Semua abai, malahan militer yang begitu tangguh untuk menjadi petani. Penambahan batalion hari ini dengan dalih-dalih swasembada pangan adalah kebodohan yang diciptakan oleh pemerintah, kawan-kawan. Seharusnya dengan modal yang begitu besarnya, bukan militer yang disuruh jadi petani, tapi petani yang disubsidi, yang dimodali, sehingga walaupun panen nanti bermasalah, maka petani tidak terjadi kemiskinan. Namun apa yang terjadi hari ini, kawan-kawan? Semua pemerintah, pihak pejabat militer tidak paham dengan bagaimana kondisi petani pada hari ini. Dan pemerintah Aceh Barat hari ini membanggakan 20 alfirtan yang diadakan di tahun anggaran 2025 dengan cuma total 3 miliar. Itu sudah menjadi kebanggaan bagi Aceh Barat. Namun mobil yang digunakan Bupati Aceh Barat itu seharga 2 miliar. Apakah adil dengan alfirtan yang cuma 3 miliar itu? Dewan sekalian yang belum tahu fungsinya, cuma hanya paham dengan pokir, aspirasi dan sebagainya. Namun suara-suara rakyat kecil seperti kami ini tidak pernah didengar. Padahal banyak mobil-mobil di depan kantor DPRD, tapi mereka tidak pernah datang ke sini. Mereka masih di dalam tempat yang ber-AC itu. Padahal suara-suara ini kami persembahkan untuk kalian bajingan-bajingan. Dengan berbagai polemik perampasan tanah oleh PT-PT, apakah pemerintah sudah cukup perhatiannya kepada masyarakat? Tidak, kawan-kawan. Begitupun semua permasalahan
ada di sini, tapi kalian, suara kami adalah suara rakyat. Dan seharusnya yang menyuarakan suara ini bukan cuma kami, tapi kalian. Tapi apakah kalian dengar suara ini? Tidak. Sehingga kamilah dan cuma beberapa segelintir orang ini menjadi pengingat buat kalian-kalian semua. Hari ini yang kami tuntut adalah hak-hak untuk memakan darah. Hak-hak dari bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Sebab mereka tidak punya waktu untuk menyuarakan hal-hal ini. Karena ini mereka adalah untuk anak-anaknya makan. Tapi kawan-kawan sekalian, kita tidak pernah pasrah dengan beberapa jumlah kita. Namun apa yang kita suarakan hari ini, dan kita berdiri tiap hari di sini bukan untuk membuat rusuh bapak-bapak sekalian. Namun suara-suara kecil ini yang harus didengarkan. Ini sebelum turun ke jalan kembali, bukan untuk bersenang-senang, tapi hari ini kita menuntut hak petani hari ini. Di mana Hari Petani Nasional tanggal 24 September 2025. Perjuangan sekarang tidak melihat mereka cuma mempedulikan diri mereka sendiri, menyejahterakan keluarga sendiri, tapi tidak ke masyarakat. Berapa tahun lagi kita hanya menjadi negara maju? Kapan maju negara kita? Kalau pejabat-pejabat kita masih datang sama pada hari ini. Kembali lagi seperti ini, yang saya katakan tadi. Bahasanya, apa yang terjadi beberapa hari lalu, mereka menangkap petani dengan ada petani yang mengeluarkan produk baru, tapi mereka menangkap. Sudah bukti jelas bahwa negara tidak melihat dengan baik apa adalah kondisi di Indonesia sekarang. Betul nggak, kawan? Kami hari ini turun ke jalan. Hanya ingin menuntut bahwasanya kesejahteraan petani itu di mana, kesejahteraan Indonesia itu di mana. Kami menuntut dengan jelas bahwasanya hari ini adalah hari di mana kami memperjuangkan hak-hak kami sebagai seorang masyarakat ini. Hidup Pak Surya, hidup rakyat petani, dan rakyat masyarakat. Pengguna jalan atas bantuan dikit dari kami pada hari ini tanggal 24 September 2025 kami mengingat Hari Tani Internasional. Dan pada hari ini juga kami lihat beberapa masalah yang terjadi di Indonesia oleh petani-petani kami, di mana undang-undang RUU PH tahun 1960 yang mengatur tentang agraria sejati untuk petani sekarang telah dilanggar oleh mereka yang melakukan kebijakan itu. Mereka mengkhianati petani-petani yang menghasilkan kehidupan bagi masyarakat, bagi bangsa. Tanpa petani negara tidak bisa hidup. Tanpa petani kehidupan di Indonesia tidak akan berjalan. Mereka memberikan ruang bagi pihak bermodal, bagi investor, bagi kapital, merampas tanah adat masyarakat. Pada hari ini kami turun untuk menolak dan melawan itu. PSN telah merampas hutan kami yang kami jadikan rumah, tempat di mana kami mendapatkan makanan. Tanpa hadirnya pemerintah, kami bisa makan, bisa minum. Semua telah disediakan oleh alam. Tapi sekarang apa yang terjadi, kawan-kawan? Dengan dalil pembangunan, dengan dalil kosong bahwa hal yang dilakukan untuk masa depan generasi penerus bangsa rakyat Indonesia. Tapi apa yang
hutan yang menjadi sumber kehidupan masyarakat adat. Mereka merampas tanah masyarakat, singkirkan masyarakat, untuk dirampas, dibunuh pula masyarakatnya. Kejam negara ini terhadap masyarakat adat. Di tempat saya khusus di Merauke, hutan ribuan hektar telah dibabat oleh perusahaan. Digantikan hutan, sumber makanan kami digantikan dengan sawit, tebu. Kehidupan masyarakat adat terancam. Ini akan mengakibatkan keturunan deras, gastroekonomis. Mendukung program kami dengan makanan instan, makanan sekali saji yang tidak ada gizi, menggantikan makan kami, sumber daya alam kami yang begitu banyak gizi dengan makanan sekali saji yang tidak bergizi sama sekali. Mereka datang lewat istilah agama, mengadu domba, mendoktrin umat beragama seperti itu terhadap mereka. Mereka menguasai lahan, membunuh rakyat. Pada hari ini kami turun untuk membelah hak-hak petani kami yang selama ini diabaikan negara. Padahal tanpa petani, negara ini tidak akan ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kawan-kawan dan pengguna jalan. Mohon maaf atas terganggunya perjalanan kalian. Hari ini kawan-kawan, kami datang ke sini kawan-kawan bukan membuat itu kawan-kawan, tapi menyuarakan suara petani kawan-kawan. 24 September 2025, Hari Tani Nasional kawan-kawan. Sebenarnya hari ini petani sejahtera kawan-kawan, tapi hari ini kawan-kawan petani ditindak oleh yang duduk-duduk di sana kawan-kawan. Dan hari ini kawan-kawan di tahanan pangan yang dipegang oleh TNI. Apakah itu betul kawan-kawan? Ya. Kita tahu TNI itu kawan-kawan tugasnya menjaga pertahanan negara, bukan ketahanan pangan kawan-kawan. Negara ini sudah baik saja kawan-kawan. Bukan masyarakat tidak mau bersuara kawan-kawan, tapi masyarakat dibuat kelaparan yang orang itu tidak bersuara kawan-kawan. Hari ini kami hadir ke sini untuk menyuarakan suara rakyat kawan-kawan. Bukan ingin mencari keributan kawan-kawan, bukan ingin mengganggu perjalanan kawan-kawan semua. Tanah adat yang ada di Papua dibabat habis kawan-kawan, dijadikan PT-PT kawan-kawan. Tanah di Aceh Bandar kawan-kawan sampai sekarang belum diselesaikan. Apa tugas kalian sebagai Dewan Perwakilan Rakyat? Coba duduk-duduk saja di sana kawan. Hari ini TNI telah merebut semua hak-hak masyarakat kawan-kawan. 4 batalion dengan dalih ketahanan pangan kawan-kawan. Tapi tidak. Kita tahu sendiri kawan-kawan, ketahanan pangan itu bukan tugas mereka, tapi tugas petani kawan-kawan. Tapi tanah petani dirampas kawan-kawan. Di mana hak petani hari ini kawan-kawan? Sumber air kawan-kawan sudah digunakan oleh PT, hingga sumber air itu tidak bisa digunakan lagi untuk lahan pertanian kawan-kawan. Sudah dicemarkan oleh PT kawan-kawan.
Akan tetapi kami pada hari ini turun ke jalan untuk menyuarakan suara rakyat, suara masyarakat bahwa Indonesia sekarang tidak dengan baik-baik saja. Para masyarakat, para petani yang sekarang ditindak, yang sekarang dibungkam, bahwa mereka tidak berhak bersuara. Mungkin para pejabat-pejabat kita yang ada di dalam sana, mereka tidak akan mendengarkan hak suara aspirasi kita, karena mereka sedang berada di dalam hak kekuasaan mereka. Mereka menganggap hak suara rakyat adalah bagaikan angin yang hanya cuma lewat di telinga mereka. Rakyat petani sekarang Bapak merasakan ketidakadilan, ketimpangan sosial. Akan tetapi Bapak hanya diam, hanya menikmati hasil uang rakyat dan tidak mau mendengarkan hak aspirasi masyarakat sendiri. Apa boleh buat? Mereka hanya bersemayam di dalam kantor gedung DPR. Mereka tidak peduli kepada rakyat petani yang kewalahan saat ini. Mereka menganggap persoalan tersebut hanya begitu enteng. Mereka dengar, tidak menjadi problem bagi mereka sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjang nafas untuk berjalan. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Hidup para kaum petani. Kawan-kawan sekalian, kita berdiri di sini bukan hanya seremonial. Tanggal 24 September 2025 memperingati Hari Petani Nasional, di mana hari-hari ini adalah hari kebahagiaan bagi para petani. Tapi saat ini apa yang dirasakan para petani? Petani dan petani kelaparan. Banyak petani yang dikasih harga pupuk yang mahal, yang dikasih pemerintah, tetapi malah dijual beli itu undang-undang. Apa yang tidak bertanggung jawab? Kita di Indonesia masih impor gula putih. Kita di Indonesia masih impor gula. Bukan karena petani malas menanam itu semua, tapi karena aparat-aparat dan para pejabat negara tidak membiayai petani saat ini, kawan-kawan. Petani menangis, kawan-kawan, dan mereka pejabat hanya senyum dan mendapatkan jatah tangan-tangan yang para pejabat berikan. Kawan-kawan sekalian, banyak di daerah-daerah yang konflik tanahnya diambil oleh negara hanya untuk membuka lahan sawit yang katanya untuk mensejahterakan masyarakat. Tapi apa? Masyarakat sekarang menangis kelaparan. Mungkin daripada semua masyarakat masih ada yang bisa makan enak dan masih ada juga yang bisa terima tanah. Tetapi ketika para petani mereka ini menanam untuk bertani, tetapi tanahnya diambil oleh negara, semua sedih dan dirasakan. Tapi kawan, kali di sini bukan hanya mau ngomong kosong, tapi hari kali buktikan kami peduli terhadap masyarakat, terhadap petani. Hidup Indonesia, hidup rakyat Indonesia, hidup petani. Pada hari ini
membuka mata terhadap petani. Apakah petani ini hanya dianggap tanpa bagi dewan-dewan kita yang ada di atas ataupun petinggi-petinggi kita ini? Pada saat ini kita semua mengetahui jika petani ini tidak ada, maka tidak ada apa-apa yang kita makan. Kabur, ada pemusik. Dengan keahlian kami di sini yaitu menyampaikan aspirasi dari petani dan kami di sini juga semua ada di petani. Betul. Dengan kehadiran kami di sini, kami berharap pada semua petinggi-petinggi yang ada di Aceh ini maupun di Indonesia mendengar dan melihat bagaimana kondisi para petani saat ini. Bagaimana yang telah kita ketahui, banyak tanah-tanah kosong yang telah diambil alih oleh negara, dan juga makin banyak para militer yang merampas tanah masyarakat, tanah petani. Termasuk PT-PT ilegal yang telah masuk ke dalam tanah petani, ke area tanah petani. Apa kabar Aceh ini? Apa kabar Indonesia ini tanpa petani, kawan? Tolong buka mata pada petani, jangan melihat cuma dengan sebelah mata. Tolong. Kami dari petani tidak berharap dari pemerintah ini membayar ataupun memfasilitasi para petani, tapi cukup dengan dijemur, dijaga, kawan. Pada saat ini juga kami juga menolak TNI masuk ke dalam barat. Betul. TNI adalah menjaga keseimbangan, ketertiban dari pertahanan negara, bukan diasani. Mungkin dari saya hari itu saya kembalikan. Buruh tani mahasiswa rakyat miskin kota bersatu padu rebut demokrasi, tegak gempita dalam satu suara demi tugas suci yang mulia. Hari-hari esok adalah milik kita, terciptanya masyarakat sejahtera, terbentuknya tatanan masyarakat Indonesia baru tanpa hormat. Marilah kawan, mari kita gabungkan di tangan kita tergenggam arah bangsa. Marilah kawan, mari kita nyanyikan sebuah lagu tentang pembebasan. Bangsa tirani susuri garis jalan ini, berjuta kali turun nasi, bagiku satu langkah pasti. Berjuta kali turun nasi, bagiku satu langkah pasti. Sebelumnya kami mohon maaf kepada Bapak Ibu pengguna jalan, mungkin urusan kami sedikit terganggu. Tapi yang perlu Bapak ketahui, hari ini tanggal 24 September 2025 adalah hari petani internasional. Yang pertama kali dibentuk ALFI ini oleh Bung Karno pada tahun 1963, yang mana setelah terbentuknya UUPA, Undang-Undang Pokok Agraria pada tahun 1960, ini
menjadi momentum para petani. Seharusnya hari tani ini adalah hari kegembiraan para petani. Hari yang mana mereka itu merasakan jerih payah mereka sebagai petani. Tapi apa? Kondisi hari ini petani kita masih di bawah garis kemiskinan. Berapa banyak anak muda yang mau menjadi petani hari ini? Berapa banyak generasi muda yang mau menjadi petani hari ini? Karena memang negara kita tidak pernah mendukung para petani. Setelah terbentuknya Undang-Undang Pokok Agraria 1960, itu tujuan utama adalah reformasi agraria, redistribusi lahan. Untuk siapa? Untuk para petani, untuk masyarakat Indonesia. Agar apa? Agar mereka bisa melakukan aktivitas petani, bisa mendapatkan hasil yang lebih untuk para petani. Agar apa? Agar ketahanan pangan kita ini mencukupi. Agar negara kita ini tidak lagi bergantung pertanian kepada negara luar. Berapa banyak impor yang terjadi hari ini? Berapa banyak beras impor yang terjadi hari ini? Berapa banyak cabai impor, gula, bawang putih, segala macam impor dari negara luar. Negara kita ini sangat luas, dari ujung Aceh sampai Merauke, menjadikan Indonesia ini salah satu negara terluas di dunia. Tapi masyarakatnya masih hidup di bawah garis kemiskinan, dengan banyaknya sumber daya alam, dengan banyaknya hutan Indonesia. Seharusnya petani Indonesia ini menjadi petani terbaik nomor satu di dunia. Tapi apa? Negara kita tidak pernah memfasilitasi petani. Negara kita tidak pernah memberikan hak untuk petani. Jadinya apa? Petani kita ketinggalan jauh hari ini. Karena apa? Karena negara lalai, karena negara abai terhadap kondisi petani yang terjadi hari ini. Hampir di seluruh wilayah Indonesia, terutama masyarakat adat, itu mengalami diskriminasi, kriminalitas. Siapa yang melakukan itu? Jelas, yang melakukan itu adalah pihak perusahaan. Dengan siapa mereka melakukan itu? Dengan aparat, dengan militer. Jelas, siapa yang seharusnya mereka dukung para militer ini? Rakyat atau para petani? Ini yang menjadi persoalan hari ini. Negara tidak pernah hadir di tengah-tengah para petani. Jadi kami meminta kepada negara dengan Hari Tani Nasional yang ke-65 ini seharusnya menjadi momentum untuk negara ini berbenah, menjadikan negara reformasi sejati. Agar apa? Agar petani kita itu tidak ketinggalan, agar produksi pertanian kita itu jauh di atas negara lain. Itu yang kami harapkan. Konflik agraria hampir di seluruh daerah terdampak konflik agraria. Di Aceh, Nagan Raya, Abdia, Aceh Selatan, Aceh Utara, Aceh Singkil, bahkan sampai ke Aceh Tamiang, itu mendapatkan yang namanya konflik agraria. Ini menjadi permasalahan utama negara kita hari ini. Permasalahan utama dan bahkan sudah terjadi sejak puluhan tahun yang lalu. Kemana kehadiran negara? Di mana kehadiran negara hari ini? Jika memang negara ini tidak hadir untuk masyarakat, kenapa ada negara? Kan itu. Negara dibentuk itu atas ketidakadilan sosial antara si pemodal dengan masyarakat miskin untuk meleraikan pertentangan sosial tersebut. Makanya negara hadir. Jika pertentangan sosial itu terus terjadi dengan adanya negara, bahkan lebih masif, merasa nggak perlu. Jadi hari ini, di hari
2023. Dan yang paling kita sesalkan hari ini, negara kita kembali hampir ke masa Orde Baru, di mana supremasi sipil itu sudah tidak berguna lagi. Jelas, dengan masuknya aparat militer, terutama TNI, ke ranah-ranah sipil, terutama pangan. Apa yang mereka urus pangan? Urus negara aja. Tugas mereka itu menjaga keamanan negara. Perbatasan kembali ke bara. Ngapain masuk ranah sipil? Setelah reformasi, negara kita itu menganut yang namanya reformasi sipil. Tapi sampai dengan hari ini itu belum dilakukan, belum terjadi. Reformasi sipil, reformasi hukum, itu yang kita butuhkan hari ini. Kami sebagai anak petani hari ini hadir di sini untuk menyampaikan keluh kesah petani, keluh kesah masyarakat, keluh kesah masyarakat adat. Karena apa? Karena semakin hari negara itu semakin merampas ruang hidup masyarakat, terutama dengan proyek strategis nasional. Dan jelas masyarakat itu sudah menolak proyek strategis nasional, terutama di Rempang, Wadas. Masyarakat sudah menolak. Maka sampai dengan hari ini mereka masih konsisten menolak terkait proyek strategis nasional. Tapi pemerintah selalu apa? Selalu seharusnya mereka itu mendengarkan siapa? Masyarakat atau segelintir orang? Seharusnya mereka mendengarkan masyarakat, karena yang memilih mereka itu masyarakat, bukan segelintir orang. Itu persoalan-persoalan yang terjadi hari ini. Belum lagi yang perlu kita ketahui kawan-kawan, hari ini 1% masyarakat Indonesia, maka tidak nyampe 1%, itu menguasai hampir lebih dari 58% tanah yang ada di Indonesia. Ini jelas ketimpangan sosial yang sangat tinggi, sehingga masyarakat Indonesia itu harus berebut beberapa persen lagi. Seharusnya negara itu yang dilihat untuk pertama kalinya, itu yang harus dilakukan. Makanya perlu yang namanya reformasi agraria. Agar apa? Agar revisi tanah itu terjadi kepada petani, agar petani mendapatkan hak-haknya untuk tanah, atas tanah. Agar petani kita itu bisa lebih maju, itu yang kita inginkan. Jadi hari ini, kami berdiri di sini untuk menyampaikan keluh kesah petani. Mungkin itu saja dari saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kepada bapak-bapak, ibu-ibu, kami turun ke jalan untuk menyuarakan suara rakyat. Jika terganggu, kami mohon maaf. Sekarang, para petani itu sekarang sangat susah. Para petani ini sekarang sudah susah. Hama tikus jangan dimasukkan lagi, tikus-tikus hijau itu ke petani. Sekarang untuk petani sekarang itu kesusahan air sudah dimanfaatkan sama PT-PT di luar sana. Dan lagi itu tikus-tikus hijau itu, mereka itu untuk menjaga pertahanan, bukan menanam padi tugas mereka. Ya, betul. Jika mereka menanam padi, siapa yang menjaga pertahanan? Betul. Apakah mereka siap di saat negara mengalami krisis serangan dari luar? Apakah mereka siap untuk mempertahankan negara ini? Ya.
pemerintah jangan hanya duduk diam. Mereka hanya asik menonton petani-petani di kelaparan. Mana janji-janji mereka yang ingin mensejahterakan rakyatnya? Betul. Mana mereka sekarang? Mana? Sekarang kami ini menuntut kesejahteraan bagi para petani. Kamera. Mana kamera? Di mana kalian sekarang? Rakyat meminta tolong kepada kalian. Jangan hanya menutup telinga di situ. Rakyat di sini menjerit-jerit kelaparan. Betul. Di mana kalian semua? Betul. Kalimantan Utara, program food estate 400.000 hektar. 400.000 hektar. Sekali lagi, 400.000 hektar tanah terbengkalai. Hutannya ditebas, rata tanah, tapi nggak ada hasil. Karena kenapa? Pejuling-juling itu yang kerja tuh. Orang tolol itu disuruh jaga negara, sosokan jadi petani, gagal pula, modal gede pula. Akhirnya apa? Masyarakat yang tadi sebelumnya udah sengsara karena tanahnya dirampas, sekarang lebih lagi sengsara karena hutannya dibabat. Air kemana? Hilang semua. Mata air lenyap. Mau tanam apa mereka? Mereka pasti marah karena mereka kesulitan. Anak-anak mereka menangis meminta susu. Anak-anak mereka menangis kelaparan. Bagaimana cara mereka memenuhi kebutuhannya sehari-hari? Mereka pasti marah. Dan ketika mereka marah, ketika mereka melawan, mereka ditangkap, dikriminalisasi oleh negara sendiri. Mereka diinjak-injak, luka mereka yang belum kering dikorek, keperihan yang menusuk jantung. Ketika mereka bersuara, ketika orang-orang itu tidak sanggup lagi bersuara, orang-orang seperti kami lah yang diharapkan menyuarakan kepedihan mereka. Tapi apa hasilnya? Itu di dalam adalah keluar. Kaca, tutup telinga semua. Akhirnya apa? Ketimpangan sosial. Yang miskin makin miskin, yang kaya makin kaya. Mau gimana lagi petani zaman sekarang? Mau kemana lagi mereka? Tangisan seperti apa lagi yang harus mereka lakukan? Yang enggak menangis darah mereka. Kalau petani sampai punah, makan dari mana kita? Udah mereka nanam susah, ketika panen mereka nggak laku. Kenapa? Barang impor semua. Beras diimpor, bawang putih diimpor, gula diimpor. Gimana caranya? Hidup segenap kita mau mereka menderita seumur hidup. Maka dari itu kami, Aliansi Mahasiswa Peduli Petani, turun ke jalan, menyuarakan kepedihan mereka, menyadarkan kepada pemerintah, walaupun tidak didengar, bahwa masih ada yang peduli, masih ada yang mau bersuara. Dan sampai kapanpun, selama mereka masih tertindas, selama mereka masih merasakan kepedihan, kami bersumpah akan selalu membela mereka.
kami bersumpah akan terus turun ke jalan menyuarakan hak mereka yang dilanggar oleh negara sendiri. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, aksinya sudah selesai. Kita kembali ya. Selesai. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Back is back YouTube channel. Bye.